Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Kita kembali lagi di segmen tes sensor. Di video kali ini seperti sesuai di judul, kita bakal tes sensor untuk ini smartwatch outdoor ya. Desainnya cakep banget dari Mi Bro GS Active. Dibanderol di harga 1,4 juta, fiturnya termasuk yang paling lengkap. Udah ada GPS, altimeter, barometer, dan ya laporan data olahraganya. Kalau saya cek di menu itu lengkap. Tapi apakah nanti setelah dipakai olahraga laporannya bakal lengkap, terutama nanti gimana hasil perbandingan GPS dan juga rekaman heart rate dan yang lain-lainnya. Seperti biasa nanti kita bandingkan dengan Garmin Forerunner 165. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai. Yang pertama untuk tes lock GPS-nya. Yap, ini baru aja saya klik ya untuk lock GPS-nya. Lock GPS-nya tidak secepat Xiaomi, tapi ini termasuk cepat juga. Bisa dilihat ya, dia udah ngelock GPS-nya. Dan kondisi ini lumayan hujan ya, gerimis. Tapi meskipun banyak awan kayak gini, langitnya ketutup, GPS-nya cepat. Nice, cakep nih bro. Dan ini tampilan kalau kamu olahraga lari ya. Di sini ada zona heart rate yang warna-warni itu melingkar gede banget. Kemudian ada heart rate-nya tentu di sini. Kemudian pace dan juga jarak, kemudian time. Ini nggak bisa di custom ya. Oke, kalau kita geser ke bawah, ke atas kayaknya bolak-balik ya. Oh ya, di sini ada steps, kemudian step frekuensi dan juga kalori. Kalau kita geser ke samping, di sini ada pengaturan ini ya untuk media controller. Oke, jadi tidak bisa untuk rute back ya. Kemudian kalau kita mau berhenti, kita klik home ini. Di sini ada kunci layar, kemudian ini pause dan play. Kemudian ini untuk berhenti. Untuk melihat hasil data perekaman olahraga dari Mi Bro GS Active ini, kita masuk ke Sport Record. Saya melakukan latihan 2 kali ya, karena kepegat hujan gitu ya, keburu hujan di jalan, istirahat dulu, mau di pause tapi takut terlalu lama ya, jadi di stop aja. Kita lihat yang ini aja, yang pertama ya. Di sini ada summary seperti biasa. Tercatat saya lari 2,43 km yang tercatat di sini ya di Mi Bro GS Active. Nanti kita bandingkan dengan Garmin. Summary seperti biasa, ada waktu, kemudian pace dan juga kalori. Kita geser lagi ke bawah, di sini ada maximal speed, kemudian average speed dan juga average pace. Wah, ada banyak nih ya pace-nya. Ke bawah ada speed curve ya, jadi untuk bagan untuk pace-nya. Kemudian ke bawahnya lagi ada step, langkah ya, kemudian average step. Wah, ini lengkap sih ya untuk laporannya. Kemudian ke bawahnya lagi ada bagannya untuk langkah, kemudian selanjutnya ada heart rate untuk kurvanya. Di sini ada laporan rata-rata, kemudian paling tinggi dan juga paling rendah. Ke bawahnya lagi ada altitude ya, karena smartwatch ini Mi Bro GS Active ini udah ada fitur altimeter dan barometer. Ke bawahnya lagi bagan ya untuk elevation, kemudian training effect. Lengkap juga di sini, 4,1 untuk aerobik, anaerobik 0,8 dan 154 untuk exercise load. Ke bawah lagi untuk recovery yang dibutuhkan 37 jam. Geser lagi ada VO2 max 35 amatir level. Bawah lagi masih ada, kayak kita lihat data perekaman apa aja yang dicatat di aplikasi Mi Bro Fit. Di aplikasi Mi Bro Fit di bagian home atau rumah, kita masuk ke record olahraga. Kemudian ini yang tadi kita lihat di smartwatch-nya ya. Tentunya di sini ada map. Kemudian ke bawahnya ada, udah segini aja. Di bagian bawah ini gak ada apa-apanya ya, cuma segini doang, waktu latihan, kecepatan rata-rata dan juga kalori. Oke, di sini ada lintasan dinamis. Kalau kita lintasan dinamis, klik ini kayak di Huawei gitu ya. Yap, betul kayak di Huawei. Video kayak gitu bisa kita save ya. Kemudian kita geser ke sisi kanan, betul ya. Geser ke sisi kanan, di sini ada langkah. Di sini ada pace by kilometer. Kemudian selanjutnya ada bagan. Yang pertama detak jantung, kemudian langkah, kemudian irama atau SPM, kemudian panjang langkah dan elevasi.
nggak ada kurva untuk pace ya. Oh ini langkah, bahasanya langkah sih. Oke, kemudian kita geser lagi satu, di sini ada detail. Nah ini ternyata yang lebih lengkapnya ya, bukan di lintasan. Lintasan lebih fokus ke maps ya. Di bagian detail di sini lebih lengkap lagi. Kemudian penerapan oksigen atau VO2 max-nya di bawah ya. Kemudian ini waktu pemulihan yang dibutuhkan. Di sini ada tanda pesawat ya, pesawat kertas ini untuk share. Dia juga udah bisa share-share kayak ya Garmin, Xiaomi, Huawei, tapi nggak bisa di custom ya, nggak bisa di custom foto gitu ya, belum bisa. Kemudian yang kita sayangkan di Mi Bro ini untuk aplikasi Mi Bro Fit belum bisa share data ke Strava. Ini sayang banget sih, padahal smartwatch dari Mi Bro itu bagus, tapi experience-nya masih sedikit kurang ya, karena belum bisa share data ke Strava. Karena tidak bisa share data ke Strava, jadi saya nggak bisa download file GPX-nya ya. Nah, jadi kita lihat di sini aja. Nah, untuk GPS-nya seperti ini, bisa lihat ya, dia keluar jalur gitu. Tuh, tapi ini wajar sih. Sekarang kita bandingkan dengan Garmin Forerunner 165. Lumayan bikin kaget, ternyata penghitungan GPS-nya sama persis. Di Garmin itu 2,43 km, begitu juga di Mi Bro GS Active ya, 2,43 km. Jadi untuk GPS-nya cakep nih, Mi Bro GS Active. Di percobaan kedua juga lumayan mirip, di Garmin 2,35, di Mi Bro GS Active 2,36. Jadi perbedaannya nggak lebih dari 10 meter. Tapi untuk kalori yang terbakar ini beda jauh sih. Di Garmin cuma 157 total kalori, sedangkan di Mi Bro GS Active itu sampai 255 kilokalori. Kemudian untuk heart rate sensornya ternyata bagus juga ya. Di Garmin ini 163 untuk rata-ratanya, sedangkan di Mi Bro GS Active 162. Beda satu. Begitu juga di catatan maksimumnya, di Garmin 181, di Mi Bro ini 180. Oke, nice. Tapi untuk catatan pace-nya ini jauh sih. Kecepatan rata-rata di Garmin 9 menit 49 detik, sedangkan di Mi Bro GS Active 10 menit 4 detik. Untuk kecepatan maksimalnya nih jauh banget ya. Di Garmin 8 menit 45 detik, sedangkan di Mi Bro GS Active 6 menit 43 detik. Untuk perbandingan pace by kilometernya seperti ini, silahkan disimak aja. Next, untuk cadence atau irama sama ya, untuk rata-ratanya di angka 149 SPM, tapi maksimumnya beda satu sih. Di Mi Bro GS Active 162, sedangkan di Garmin 163. Panjang langkah rata-ratanya sama di 67 cm. Ya, di Garmin 0,67 meter, itu 67 cm ya. Kemudian untuk elevation yang dicatat ini beda lumayan ya. Ketinggian terendahnya di Mi Bro GS Active 564, sedangkan di Garmin 584. Ada beda sekitar 20 meter ya. Untuk maksimumnya di Garmin 602 dan di Mi Bro GS Active 627. Di aplikasi Mi Bro Fit ini nggak ada efek latihan ya, atau training efek. Jadi lebih lengkap di smartwatch-nya sih. Untuk poin efek latihan di Garmin saya seperti biasa kecil ya, 3,2 aerobik dan anaerobiknya 0, bener-bener kosong. Sedangkan di Mi Bro GS Active aerobiknya 4,1, anaerobik 0,8. Oke, itu dia video tes sensor untuk Mi Bro GS Active. Kualitas GPS-nya cakep, heart rate sensornya juga cakep. Harganya murah juga kan, cuma 1,4 jutaan saja. Kalau kamu kebetulan udah pakai Mi Bro GS Active, boleh juga share pengalaman kamu di kolom komentar. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kamu menemukan 1-2 hal bermanfaat di video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Oke, Rizal Bossi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.